Oke, aku mulai. Selamat siang, Ibu Nisrina dan teman-teman semua. Di sini kami dari kelompok 2 eh, akan membahas mengenai buku Business Intelligence from Data Integration to Analytics dari Eric Sherman dan Morgan Kaufman. Di mana di sini kita akan membahas dari chapter 8 sampai chapter 13. Oke, yang pertama, chapter 8 akan dibahas oleh saya sendiri, Dwi. Kemudian chapter 9-nya oleh Zahra, 10-nya oleh Gabriela, 11-nya oleh Ratih, 12 oleh saya dan Hafsah. Kemudian selanjutnya 13 oleh Hafsah. Oke, langsung ke chapter 8. Next. Nah, chapter 8 atau Foundational Data Modeling. Di sini itu chapter 8 memiliki 3 tujuan utama, tujuan pemodelan data. Yang pertama itu mengubah data mentah menjadi aset informasi konsisten, komprehensif, dan terkini. Selanjutnya spesifikasi struktur data sekaligus aturan bisnis. Kemudian yang ketiga untuk fondasi bisnis intelijen atau aplikasi data warehouse. Jadi, data modeling ini bukan hanya teknis, tapi investasi strategis. Oke, selanjutnya. Nah, di sini ada 3 level data model. Sudah digambarkan di sini yang ada warna biru, orange, dan hijau. Kita langsung ke yang pertama, conceptual model yang warna biru. What are we tracking? Di conceptual model ini merupakan level tertinggi, di mana hanya fokus pada bisnis ide dan requirement. Contohnya ketika kita tracking customer, order, dan produk. Selanjutnya ke logical model. Yang warna hijau ini how are things relate, di mana logical model ini intinya platform independent design. Kita sudah semakin detail lagi relasi antar entitinya, tapi belum menentukan database apa yang akan dipakai. Selanjutnya ke physical model warna hijau. How is it implement, di mana di sini sudah spesifik ke database-nya, seperti tabel, kolom, indeks, partition, dan yang lainnya. Selanjutnya kita ke slide ketiga. Nah, pada proses pemodelan data, dimulai dari planning and requirement analysis, di mana di sini kita sudah mulai mengumpulkan business requirement. Selanjutnya ke building a data model. Di sini kita mulai konseptual, logical, dan physicalnya. Selanjutnya ke validation and testing. Nah, di sini sudah mulai memastikan model benar dan sesuai kebutuhan, dan diakhiri oleh maintaining a data model. Kita bisa memperhatikan di sini bahwa ada proses looping iteratif yang ditunjukkan oleh panah yang warna orange ini. Selanjutnya kita masuk ke teknik IR modeling di slide keempat. Nah, sekarang kita bahas salah satu inti IR modelingnya, yaitu cardinality dan type relationship, di mana ada 3 poin utama yang perlu diperhatikan, yaitu ada cardinality, ada one-to-one, one-to-many, many-to-many, kemudian ada type relationship-nya, mandatory atau optional. Dan poin ketiga itu notasi Crowfoot, di mana standar industri yang dipakai di sini semuanya itu data model tool. Oke, selanjutnya. Selanjutnya, case and referential integrity. Nah, di slide ini kita punya candidate key, primary key, alternative key, dan foreign key. Referential integrity atau RI ini memastikan hubungan antar tabel tetap konsisten. Nah, RI ini bisa di-enforce kedua cara, yaitu oleh database dan oleh ETL. Selanjutnya ke
Slide ke-7. Nah, di sini ada normalization atau normalisasi. Normalisasi ini adalah teknik formal untuk menghilangkan redundansi di IR model. Nah, tujuannya untuk menyimpan data tersimpan secara efisien dan integritasnya tetap terjaga. Ada 3 level utama dalam normalization yang sering dipakai, yaitu yang pertama itu ada 1NF, 2NF, dan 3NF. 1NF sendiri itu artinya no repeating groups, data harus tabular atau tidak boleh array. Kemudian yang kedua itu 2NF itu no partial dependencies, intinya setiap kolom itu tergantung penuh oleh PK-nya. Kemudian yang ketiga itu no transitive dependencies, setiap kolomnya itu hanya bergantung ke PK, bukan ke kolom lain. Selanjutnya, nah slide ini itu menggambarkan langkah-langkah normalisasi dari unnormalized ke form sampai 3NF, mulai dari tabel besar dengan repeating groups menjadi pisah jadi 1NF, kemudian lalu hilangkan partial dependency menjadi 2NF, dan akhirnya hilangkan transitive dependency menjadi 3NF. Selanjutnya, untuk kelemahan IR modeling dan manfaatnya untuk business intelligence atau data warehouse, yaitu kurang lebih ada 4 di sini. Yang pertama, untuk kelemahannya itu sangat kompleks, kemudian terlalu banyak join, jadi query analisisnya jadi lambat, kemudian sulit dipahami oleh business user, dan tidak dioptimalkan untuk reporting, dashboard, atau analytics. Untuk kelebihannya sendiri itu untuk memberi pemahaman mendalam tentang source system, kemudian menjadi fondasi yang kuat untuk dimensional modeling, yang nanti akan dibahas di bab 9, dan membantu data integration, source to target, mapping, juga menjadi solusi terbaik untuk hybrid dimensional normalized model. Selanjutnya, chapter 9 akan dibahas oleh rekan saya, Zahra Adia. Baik, selanjutnya adalah chapter 9 yang membahas tentang dimensional modeling. Jadi dimensional modeling itu adalah teknik pemodelan data yang digunakan dalam data warehouse untuk mendukung analisis data bisnis. Dan model ini membantu mempermudah proses query, reporting, dan business intelligence. Next. Lalu konsep dasar dimensional modeling adalah dimensional itu terdiri dari 2 komponen utama, yaitu facts yang datanya berisi numerik yang mengukur aktivitas bisnis, contohnya seperti sales amount dan quantity. Lalu yang kedua ada dimension, yang dia memberikan konteks terhadap fact, contohnya customer, product, date, dan location. Model ini biasanya membentuk star schema. Di gambar ini adalah contoh dari star schema yang berisi 2 komponen tadi, yaitu fact dan dimension. Next. Lalu selanjutnya adalah fact table. Fact table adalah berfungsi untuk menyimpan data utama yang dianalisis. Karakteristiknya berisi measure atau nilai numerik, memiliki foreign key ke dimension table, biasanya memiliki jumlah data besar. Contohnya measure adalah sales amount, quantity sold, dan profit. Next. Lalu selanjutnya adalah fact types. Yang pertama ada non-additive facts yang dia tidak dapat dijumlahkan, contohnya seperti rasio dan percentage. Lalu selanjutnya ada additive fact yang dia dapat dijumlahkan pada semua dimensi, yang contohnya seperti sales quantity. Lalu yang terakhir adalah semi-additive fact yang dia hanya bisa dijumlahkan pada dimensi tertentu, contohnya seperti account balance. Lalu selanjutnya ada dimension table. Dimension table itu menyimpan informasi deskriptif yang menjelaskan fact. Contoh atributnya adalah customer name, product category, location, dan date. Dimension itu membantu menjawab siapa, apa, kapan, dan di mana. Next. Lalu selanjutnya ada time dimension. Banyak analisis yang jadi time dimension ini adalah
berfungsi untuk menggunakan tanggal saja, bukan waktu detailnya. Contoh analisisnya itu seperti year to date, quarter to date, period, over period. Karena itu biasanya digunakan date dimension untuk analisis waktu. Next. Lalu selanjutnya adalah time of day handling. Ada dua cara dalam menangani time of day. Yang pertama time as fact dan yang kedua time as dimension. Time as fact sendiri adalah waktu itu disimpan langsung di fact table menggunakan kolom date time. Kegunaannya untuk rekonsiliasi dengan sistem transaksi dan analisis waktu jika diperlukan. Lalu time as dimension sendiri itu membuat time dimension table yang memungkinkan analisis berdasarkan waktu. Next. Lalu selanjutnya struktur dari time dimension. Biasanya time dimension itu berisi circuit key sebagai primary key, kolom waktu, atribut tambahan untuk analisis. Dan contoh atributnya seperti hour, minute, AM, PM, military time. Dan level detailnya itu dapat berupa jam, menit, dan detik. Next. Lalu selanjutnya ada analisis time period. Jadi beberapa bisnis itu menganalisis waktu berdasarkan time bands-nya. Contohnya seperti morning commute, late morning, lunch, dan afternoon commute. Time bands itu membantu analisis perilaku pelanggan berdasarkan waktunya. Next. Lalu selanjutnya ada advanced dimension concept. Jadi di sini adalah beberapa konsep lanjutan mengenai dimensional modeling. Yang pertama ada role playing dimension. Ia adalah satu dimensi digunakan dengan peran berbeda, contohnya order date, ship date, dan delivery date. Lalu selanjutnya ada degenerate dimension. Ia atribut transaksi yang disimpan di fact table, contohnya invoice number. Dan yang terakhir ada factless fact table yang tanpa nilai numerik, contohnya seperti data kehadiran. Next. Lalu selanjutnya ada event table dan consolidate fact table. Event table atau factless fact itu digunakan untuk mencatat event tanpa nilai numerik. Contohnya, kehadiran siswa biasanya menggunakan dummy counter 1 atau 0. Lalu selanjutnya ada consolidate fact table yang menggabungkan beberapa fact untuk analisis. Contohnya actual sales, forecast sales, dan sales variance. Next. Lalu kesimpulan dari dimensional modeling sendiri adalah dimensional modeling itu terdiri dari dua komponen utama, yaitu fact yang untuk menyimpan pengukuran aktivitas bisnis, dan dimension adalah memberikan konteks who, what, where, when dari aktivitas bisnis tersebut. Contohnya seperti fact internet sales sebagai fact table, dim product sebagai produk yang dijual, dim customer pelanggan, dim currency mata uangnya, dim date itu tanggal penjualannya, dim promotion sebagai promosinya, dim sales territory sebagai wilayah penjualan. Jadi dimensional modeling ini digunakan dalam data warehouse dan BI tools untuk menghasilkan laporan, dashboard, dan analisis bisnis yang membantu perusahaan mengambil keputusan. Next. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, Gabriela. Untuk chapter 10 ada Business Intelligence Dimension Modeling. Dimension Modeling merupakan metode perancangan struktur data dalam data warehouse agar data dapat dianalisis dengan mudah, cepat, dan fleksibel oleh pengguna bisnis. Tujuan dari chapter ini adalah di mana konsep dimension modeling lanjutan dengan cara menangani struktur data kompleks, teknik untuk meningkatkan analisis bisnis intelijen, pendekatan desain model data yang fleksibel dan scalable. Dengan topik utama yang dibahas ada 8 yang akan saya jelaskan pada slide berikut. Yang pertama ada hierarki dalam dimensi. Hierarki adalah struktur bertingkat. Hierarki adalah struktur bertingkat dalam sebuah dimensi yang menggambarkan hubungan dari level yang lebih umum menuju level yang lebih detail. Hierarki sangat penting dalam analisis BI karena memungkinkan pengguna melakukan drill down atau melihat detail data dan roll up untuk melihat agregasi data, yang fungsinya adalah untuk mendukung drill down dan roll up analisis, dan kemudian memungkinkan analisis data dari level agregat ke detail seperti pada gambar. Contohnya ada
tanggal, yaitu dari hari, day, month, quarter, dan year, dan ada produk geografi juga. Next. Kemudian jenis hierarki. Yang pertama ada balance hierarki, yang semua cabang memiliki jumlah level yang sama pada setiap cabang. Kemudian ada relegated hierarki, yang beberapa cabang memiliki level lebih pendek karena tidak semua entitas memiliki level yang sama. Kemudian ada unbalanced hierarki, di mana hierarki yang memiliki kedalaman berbeda antar cabang. Dan yang terakhir ada variable depth hierarki, yang jumlah level dapat berubah sesuai dengan kondisi data. Pemahaman terhadap berbagai jenis hierarki ini penting karena membantu mengakomodasi struktur data dunia nyata, membantu perancang data warehouse menangani struktur organisasi atau data bisnis yang kompleks. Next. Kemudian ada Outriggers Table. Outriggers Table ini merupakan tabel dimensi tambahan yang dihubungkan dengan tabel dimensi utama. Tujuan dari penggunaan tabel ini adalah untuk mengelola atribut dimensi yang cukup kompleks atau memiliki hubungan yang lebih detail. Contohnya sebuah dimensi produk yang mungkin memiliki atribut kategori produk yang cukup kompleks sehingga lebih baik dipisahkan dalam tabel tersendiri. Dengan pendekatan ini, struktur data menjadi lebih terorganisasi dan mengurangi redundansi data. Namun, penggunaan outriggers perlu dilakukan secara hati-hati karena dapat meningkatkan kompleksitas query dalam analisisnya. Next. Kemudian ada Slowlight King's dimensi. Slowlight King dimensi memiliki jenis utama ada 3. Tipe yang pertama itu yaitu data lama diganti. Tipe yang kedua menyimpan riwayat perubahan. Tipe yang ketiga menyimpan nilai lama dan baru. Dalam sistem BI, data dimensi sering mengalami perubahan seiring waktu. Misalnya alamat pelanggan dapat berubah atau pelanggan dapat berpindah kota. Perubahan semacam ini ditangani menggunakan konsep Slowlight King dimensi atau SGD, yang penggunaan metode ini sangat penting agar sistem BI tetap dapat melakukan analisis historis dengan akurat. Kemudian ada juga causal dimensi. Causal dimensi ini digunakan untuk merepresentasikan faktor penyebab dari suatu kejadian bisnis. Dalam analisis bisnis, tidak hanya penting mengetahui apa yang terjadi, tetapi juga mengapa hal tersebut terjadi. Contohnya pada kampanye promosi, diskon penjualan, event pemasaran. Dengan dimensi ini, analisis dapat mengetahui mengapa suatu perubahan bisnis terjadi. Kemudian ada multi-value dimensi. Multi-value dimensi ini terjadi ketika sebuah fakta memiliki lebih dari satu nilai dalam dimensi yang sama. Berikut contoh break table-nya. Dimulai dari Fat Billing General Team, kemudian ke diagnosis group bright, dan dim diagnosis. Yang untuk menangani kondisi ini biasanya digunakan bright table yang menghubungkan tabel fakta dengan beberapa nilai dimensi. Teknik ini membantu menjaga konsistensi model data tanpa kehilangan fleksibilitas dalam analisis. Pendekatan ini sering digunakan dalam sistem BI yang memiliki hubungan many-to-many. Kemudian ada junk dimensi. Junk dimensi ini adalah teknik penggabungan beberapa atribut kecil yang tidak terlalu penting ke dalam satu tabel dimensi. Biasanya atribut tersebut berupa indikator atau flag yang jika dibuat sebagai tabel dimensi terpisah akan menyebabkan jumlah tabel terjadi terlalu banyak. Contoh atributnya adalah status transaksi, indikator flag tertentu, dengan tujuan adalah menyederhanakan model data dan mengurangi jumlah tabel dimensi kecil.
Kemudian value-based reporting. Value-based reporting adalah teknik pengelompokan nilai numerik ke dalam kategori tertentu agar lebih mudah dianalisis. Misalnya, nilai pendapatan pelanggan dapat dikelompokkan menjadi kategori rendah, menengah, dan tinggi. Teknik ini sangat membantu dalam melakukan segmentasi pelanggan atau analisis perilaku pengguna dengan mengelompokkan nilai numerik ke dalam kategori yang lebih sederhana. Hasil analisis dapat lebih mudah dipahami oleh pengambil keputusan. Contohnya pendapatannya rendah, pendapatan menengah, pendapatan tinggi. Metode ini membantu segmentasi pelanggan dan analisis bisnis. Kemudian yang terakhir ada heterogeneous product. Dalam dunia bisnis, sebuah perusahaan sering menjual berbeda. Produk tersebut bisa berupa barang fisik, layanan, atau produk digital. Perbedaan karakteristik ini dapat menyulitkan perancangan model dimensi karena setiap jenis produk mungkin memiliki atribut yang berbeda. Oleh karena itu diperlukan pendekatan pemodelan yang fleksibel agar semua jenis produk tetap dapat dianalisis dalam satu sistem BI. Contohnya ada produk fisik, produk digital, dan produk layanan. Untuk tabelnya dapat kita lihat pada slide tersebut. Selanjutnya akan dibahas oleh teman saya, Ratih. Baik, selanjutnya untuk chapter 11 itu akan membahas mengenai data integration design and development. Nah, data integration itu adalah proses menggabungkan data dari berbagai sumber agar menjadi satu kesatuan informasi yang konsisten, lengkap, bersih, dan mudah dianalisis untuk mendukung pengambilan keputusan bisnis. Nah, dalam proyek Business Intelligence atau BI, sebagian besar pekerjaan justru berada pada proses integrasi data, bukan hanya pada alat analisisnya. Analogi yang digunakan adalah analogi gunung es. Yang terlihat di permukaan itu merupakan analisis BI atau Business Intelligence. Yang berada di bawah air itu merupakan yang lebih besar, yaitu proses integrasi data. Bahkan sekitar 75% waktu proyek BI bisa dihabiskan untuk mengintegrasikan data dari berbagai sumber. Selanjutnya, lalu ada beberapa pendekatan. Yang pertama ada pendekatan holistik atau holistic approach. Tujuan utamanya itu untuk integrasi data, yaitu membuat proses yang kuat atau robust, bisa berkembang atau scalable, dan hemat biaya atau cost efektif. Nah, dalam banyak organisasi, proyek BI atau Business Intelligence sering dilakukan secara terpisah antar tim atau departemen. Masalahnya, pekerjaan bisa tumpang tindih, sistem bisa tidak kompatibel, biaya, waktu, dan sumber daya yang terbuang. Karena itu, integrasi data harus dirancang dengan pendekatan menyeluruh atau holistic approach, sehingga mendukung kebutuhan seluruh organisasi, tetap bisa memenuhi kebutuhan tiap unit bisnis. Nah, pendekatan ini dilakukan dengan cara top-down design, yaitu merancang arsitektur data secara keseluruhan terlebih dahulu. Lalu, bisa juga dilakukan dengan cara bottom-up implementation atau mengimplementasi yang dilakukan bertahap per proyeknya. Selanjutnya. Lalu selanjutnya ada pendekatan incremental dan iteratif. Nah, apa bedanya incremental dan iteratif? Incremental itu bertahap, artinya membangun sistem sedikit demi sedikit, bukan langsung sekaligus. Alasannya supaya karena organisasi sering tidak punya waktu, biaya, atau sumber daya untuk membangun sistem besar sekaligus. Jadi lebih mudah jika dikelola dan dilakukan per proyeknya. Setiap proyek kecil akan menjadi bagian dari sistem integrasi data yang lebih besar. Kalau iteratif sendiri itu artinya berulang dan belajar dari proses. Pengembangan dilakukan berulang sambil belajar dari proyek sebelumnya, menyesuaikan kebutuhan bisnis yang berubah. Baik tim bisnis maupun IT biasanya tidak mengetahui seluruh kebutuhan sejak awal, sehingga sistem harus berkembang secara bertahap dan berulang. Selanjutnya, lalu untuk karakteristik proses data integration yang baik. Di sini ada proses integrasi data yang baik itu seharusnya holistik,
yaitu menghindari duplikasi dan ketidakkonsistenan sistem. Lalu ada incremental, dibangun secara bertahap agar lebih praktis. Iteratif, dikembangkan berulang sambil belajar dari setiap proyek. Reusable, atau komponen dapat digunakan kembali untuk menjaga konsistensi. Documented, yaitu didokumentasikan agar mudah digunakan pada proyek selanjutnya. Dan auditable, dapat diaudit untuk memenuhi standar industri atau regulasi. Selanjutnya, metode integrasi data yang produktif dan efisien. Ada 3 pilar utama untuk memastikan investasi integrasi data berhasil. Yang pertama, reuse atau gunakan kembali, yaitu menggunakan kembali definisi data dan transformasi yang sudah ada untuk menjaga konsistensi dan menghemat waktu. Yang kedua ada dokumen atau dokumentasi, mencatat sumber data, target, dan alur kerja atau workflow. Dokumentasi yang baik akan memudahkan identifikasi komponen yang bisa digunakan kembali. Dan ada auditable atau dapat diaudit, kemampuan untuk melacak silsilah data atau data lineage guna memenuhi regulasi pemerintah seperti Sarbanes-Oxley atau HIPAA dan memahami dampak perubahan data. Jadi tadi selain pendekatan ada juga metodenya, 2 pendekatan dan 3 metode. Selanjutnya, arsitektur integrasi data. Arsitektur ini mempresentasikan alur kerja data dari berbagai sistem of record atau SOR melalui serangkaian transformasi untuk menghasilkan informasi yang konsisten dan bersih bagi keputusan bisnis. Urutan desain model data berdasarkan praktik terbaik pada gambar 11.4, yaitu di bawah ini, yaitu desain harus dilakukan dalam urutan terbalik, mulai dari research systems, EDW staging, EDW data mart, OLAP cube. Ini memastikan semua sumber dipahami sebelum merancang skema target. Jadi di gambar ini kita mulai dari search system sehingga menjadi data profiling, lalu business dan data requirements akan setelah itu ke tahap data modeling dengan EDW, lalu data modeling lagi dengan EDW staging, data modeling menjadi data mart, dan data modeling menjadi OLAP cube. Selanjutnya, desain integritas data. Proses desain dilakukan secara bertahap dengan langkah-langkah sebagai berikut. Yang pertama ada model proses konseptual, ilustrasi visual sumber dan target pada tingkat aplikasi database pada gambar 11.5. Jadi di gambar ini, search system itu terdiri dari external application, data service, enterprise application, unstructured files, cloud application, dan database yang tergabung dalam data integration dan menjadi enterprise data warehouse. Selanjutnya ada model proses logikal, detail sumber dan target sehingga tingkat tabel atau file termasuk jalur sukses dan gagal atau reject-nya. Itu seperti pada gambar 11.6. Di sini search-nya ada search table dan lookup table yang akan menjadi data integration, di mana data integration ini bisa menjadi target table yang berhasilnya atau reject table yang gagalnya. Lalu selanjutnya ada model proses fisikal, yaitu mendokumentasikan komponen spesifik dari alat atau tool integrasi yang digunakan dan workflow teknisnya. Untuk search to target mapping, yaitu pemetaan mendalam yang mencakup nama kolom, tipe data, aturan transformasi, dan pemilikan data atau SME. Selanjutnya, untuk standar proyek pengembangan agar aplikasi bisnis intelligence mudah dipelihara dan tidak memakai biaya yang tinggi di masa depan, standar berikut mungkin wajib diterapkan. Yang pertama ada control sumber kode atau version control, itu mengelola versi kode integrasi untuk memudahkan pelacakan bug. Lalu ada dokumentasi persyaratan bisnis, yaitu mencatat kebutuhan teknis dan bisnis agar semua pemangku kepentingan memiliki pemahaman yang sama. Selanjutnya ada rencana pengujian atau testing, yaitu menguji kode dengan data sampel maupun data bervolume penuh, serta menentukan cara menangani data kotor, bisa dihapus, ditandai, atau diperbaiki. Dan yang terakhir ada konvensi penamaan atau naming conventions, yaitu standar penamaan tabel, kolom, dan kode untuk menjaga konsistensi. Selanjutnya, untuk komponen yang dapat digunakan kembali atau reusable components, prinsip utamanya itu adalah tulis
sekali gunakan berkali-kali. Contoh proses yang harus dijadikan komponen modular, yaitu yang pertama ada Change Data Capture atau CDC dan penanganan Slowly Changing Dimension atau SCD. Lalu yang kedua ada penanganan kesalahan atau Error Handling dan Audit. Yang ketiga ada proses kualitas data dan pembuatan agregasi. Dan yang keempat ada karakteristik komponen bagus yang bersifat loosely coupled atau mandiri atau minim ketergantungan. Dan highly cohesive atau fokus pada satu tugas spesifik. Selanjutnya, untuk standar teknis pengembangan, beberapa standar teknis minimum yang harus disepakati. Yang pertama ada penggunaan surrogate case sebagai primary key pada tabel dimensi. Yang kedua, keputusan adalah tabel fakta menggunakan surrogate case atau gabungan foreign case. Dan yang ketiga, metode pembuatan surrogate case melalui fungsi database atau komponen integrasi data. Selanjutnya, baik, itu saja dari chapter 11. Untuk chapter 12 akan dilanjutkan oleh rekan saya Dwi. Terima kasih. Oke, chapter 12, Data Integration Process. Data integration adalah proses menggabungkan data dari berbagai sistem atau sumber yang berbeda. Yang dapat kita lihat di slide selanjutnya. Seperti database operasional, aplikasi bisnis, atau file eksternal. Dalam proses ini, data tidak hanya digabungkan, tetapi juga dibersihkan dan ditransformasikan agar konsisten dan siap digunakan untuk analisis. Proses ini sangat penting dalam sistem data warehouse dan business intelligence. Oke, next. Nah, dalam data integration, terdapat dua pendekatan utama, yaitu manual coding dan tool-based integration. Untuk manual coding sendiri, artinya proses integrasi data dilakukan dengan menulis kode secara langsung menggunakan bahasa seperti SQL, Python, atau Java. Sedangkan untuk tool-based integration menggunakan software khusus seperti ETL yang menyediakan fitur otomatis untuk ekstraksi, transformasi, dan loading data. Slide selanjutnya, kita membahas manual coding, di mana manual coding sendiri sering digunakan karena memberikan fleksibilitas yang tinggi bagi developernya. Kemudian dengan menulis kode sendiri, kita memiliki kontrol penuh terhadap proses integrasi data. Nah, pendekatan ini juga cocok untuk kasus integrasi data yang kompleks dan membutuhkan logika khusus. Kemudian, selanjutnya, selain manual coding, banyak juga organisasi yang menggunakan tools integrasi data karena lebih efisien. Tools ini biasanya menyediakan workflow visual sehingga proses integrasi lebih mudah dipahami. Selain itu, penggunaan tools dapat mengurangi kesalahan manusia dan mempermudah pemeliharaan sistem. Di mana di sini disebutkan intinya why we use tool, alasan menggunakan integration tool sendiri. Poin pertama, proses lebih cepat, kemudian mengurangi human error, visual workflow, dan skalabilitasnya lebih baik. Oke. Nah, dalam memilih tool integrasi data atau selecting a tool, organisasi perlu mempertimbangkan beberapa faktor seperti kebutuhan bisnis, jumlah atau volume data yang akan diproses, kemudian kemampuan tools untuk terhubung dengan sistem lain, serta kemudahan penggunaan dan biaya implementasinya. Selanjutnya, two tools may be better than one. Dalam beberapa kasus, menggunakan satu tool saja tidak cukup. Oleh karena itu, organisasi terkadang menggunakan lebih dari satu tool integrasi data. Nah, hal ini memungkinkan mereka memanfaatkan kelebihan masing-masing tools untuk menangani berbagai jenis data dan kebutuhan integrasi yang berbeda. Oke. Selanjutnya, chapter 13 akan dibahas oleh rekan saya, Hafs.
Baik, selanjutnya chapter 13, Business Intelligence Application. BI application adalah aplikasi yang dirancang untuk menyajikan data kepada pengguna bisnis agar mereka ini dapat melakukan analisis, memperoleh wawasan atau informasi, dan mengambil keputusan. Spesifikasi konten BI mencakup transformasi bisnis, gaya analitis, daftar pengguna, pemilik bisnis, prioritas, dan estimasi tingkat kesulitan teknis. Revisi daftar pada BI application. Jadi proses penyusunan daftar BI application disepakati dilakukan melalui 4 langkah. Yang pertama, assessing scope, yaitu mengkategorikan aplikasi, menetapkan prioritas, dan memperkirakan tingkat usaha. Yang kedua, consolidating BI application, menggabungkan aplikasi yang tumpang tindih agar lebih efisien. Lalu ketiga, reviewing specification, itu ditinjau oleh stakeholder bisnis sendiri dan subject matter experts. Yang keempat, creating agreed upon BI deliverable list, yaitu daftar final yang disepakati sebagai dasar pengembangan oleh stakeholder. Lalu OLAP cubes dan in-memory columnar database. Jadi kedua struktur ini perlu pembuatan model data logika sebelum data dapat dianalisis oleh pengguna. Jadi praktik terbaiknya itu dengan menunjuk satu anggota tim BI yang bertanggung jawab mendefinisikan dan membuat dimensional model yang akan dimuat ke dalam OLAP cube atau in-memory database. Lalu bekerja sama dengan pengguna bisnis untuk menyempurnakan BI presentation model. Selanjutnya, BI personas atau pengguna. Jadi yang pertama itu casual consumers. Dengan karakteristiknya itu hanya membaca laporan atau dashboard, jadi tidak butuh fitur kompleks seperti sistemnya. Jadi contohnya itu staf operasional maupun eksekutif. Selanjutnya analis. Jadi peran mereka ini rutin mengeksplorasi data sebagai bagian dari pekerjaannya. Lalu ada power user, seperti analis tapi lebih teknik, atau pakar BI di departemennya. Beresiko membangun data shadow sistem sendiri. Lalu yang keempat itu ada data scientist atau ahli statistik matematika. Fokusnya ini pada prediktif analitik untuk memprediksi hasil bisnis dan menjadi insight bisnis yang bisa dilakukan untuk keputusan bisnis. Selanjutnya, BI design layout. Jadi desain BI yang baik itu bukan soal estetikanya, melainkan soal fungsinya. Beberapa prinsip utama. Yang pertama, konsistensi bits elegan. Jadi menggunakan template yang seragam untuk setiap gaya BI agar penggunanya merasa familiar. Keep it simple. Jadi jangan terlalu banyak elemen visual. Lalu location atau letak data yang terpenting itu ada di sudut kiri atas, sesuai alur konten dari atas ke bawah, lalu kiri ke kanan. Yang keempat, use color judiciously. Jadi jangan terlalu banyak warna. Gunakan gradien untuk perbedaan ukuran dan pastikan tetap terbaca dalam grayscale. Limit visualization. Idealnya maksimal itu ada 4 visualisasi per layout dashboard agar tidak membebani pengguna dengan terlalu banyak visualisasi. Selanjutnya, leverage filter and slicer. Jadi filter sebaiknya diterapkan ke semua visualisasi. Selanjutnya, data design for self atau untuk sendiri. Jadi, BI presentation model adalah tampilan data yang dilihat pengguna bisnis saat menggunakan aplikasi BI. Model ini harus dirancang agar relevan dan mudah dipahami, bukan sekedar bisa diakses. Caranya, yang pertama, eliminating clutter, yaitu hanya menampilkan dimensi dan ukuran yang relevan dengan menganalisis yang sedang dilakukan. Kedua, using business terminology, yaitu menggunakan nama dan istilah yang familiar bagi pengguna bisnis, bukan nama kolom database teknis yang tidak dipahami oleh stakeholder atau pengguna bisnis. Yang ketiga, pre-building hierarchies and measures, membangun hierarki dan ukuran bisnis spesifik sejak awal berdasarkan kebutuhan pengguna. Matching types of analysis to visualization, jadi mencocokkan tipe analisis berdasarkan visualisasinya.
Jadi contohnya jenis analisisnya, ini ada beberapa. Yang pertama komparatif, itu visualisasi terbaiknya bisa menggunakan bar chart, seperti horizontal untuk banyak item atau vertikal untuk sedikit item. Lalu untuk jenis analisis time series itu bisa menggunakan line chart atau bar chart atau area chart. Untuk contribution bisa pakai heat map atau pie chart. Lalu correlation bisa pakai scatter plot atau kombinasi dari line dan bar chart. Lalu untuk jenis analisis geografis itu bisa pakai visualisasi map. Untuk distribution bisa pakai histogram atau scatter plot. Baik, jadi dari chapter 8 hingga chapter 13 kita telah mempelajari gimana bisnis intelligence ini bekerja secara menyeluruh. Mulai dari pemodelan data, dimensional modeling, integrasi data, hingga perancangan aplikasi BI yang tepat sasaran untuk penggunanya. Jadi kesimpulannya, bisnis intelligence bukan sekedar tentang data dan teknologi, tapi tentang gimana kita mengubah data menjadi informasi, lalu informasi menjadi wawasan, dan wawasan ini menjadi keputusan bisnis yang tepat. Seperti yang disampaikan dalam buku ini, data yang konsisten, model yang kuat, integrasi yang baik, dan aplikasi yang tepat itu jadi 4 pilar utama keberhasilan sebuah sistem BI. Demikian presentasi dari kelompok kami. Semoga materi yang telah kami sampaikan dapat bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.